dong, aku ini lagi latihan bola, jadi nggak fokus kan? Emangnya kakak latihan bola? Aku ini lagi nari, jadi aku itu harus kembangkan talentaku gitu loh. Kakak Grace kok pakai baju ini? Aku ini kan pemain bola, jadi aku harus pakai baju kayak gini. Wow, emangnya talenta kakak Grace itu main bola ya? Iya, aku juga sama kayak Kak Warni harus mengembangkan talentaku. Kita punya talenta nih. Iya dong. Siapa ya? Ada Om Andre. Om Andre. Lagi ngapain sih? Lagi main musik Kak Warni. Wah, Om Andre pinter main musik ya. Hei, duh, kalian berdua nih kenapa sih kakak Grace, kakak Warni? Kok bajunya begini? Ada apa? Mengganggu banget sih kami ini loh. Lihat, aku lagi nari. Kakak Grace lagi apa? Nih, lagi main bola. Nah, gitu. Loh, kok mau masak? Iya, aku kan suka masak. Kalau aku pakai seperti ini, artinya aku biar semangat masaknya kakak. Lihat Grace. ini apa yang ada di kepalaku. Apa sih? Topi bola. Jamur. Kayak jamur ya? Iya. Apa terus? Coba baca baik-baik. Master Chef. Mas Chef. Iya, Mas Cep. Apa sih? Master Chef. Panjangin S-nya. Master Chef. Chef itu. Master Chef. Aduh. Sudah. Jam berapa? Ini kan waktunya ibadah sekolah minggu. Ayo, cabut. Sekolah minggu. Sekolah minggu. Ayo, siap. Siap? Kak Warni di Sudah depan. siap? Udah siap? Siap? Siap, kakak siap? Siap. Om Anda siap? Siap. Wow, salam adik-adik. Shalom. Wah, ketemu lagi dengan Kak Warni. Dan ada master chef-nya loh. Siapa ya? Halo, Kak Eva. Wow, ada lagi pemain bola siapa ya? Dan satu orang lagi Om Ande yang main musik. Wow. Hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Tapi sebelumnya kita harus berdoa. Yuk, lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur, sungguh kami berterima kasih. Pada hari ini kami boleh beribadah bersama secara online. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami dari awal sampai terakhir Tuhan. Tuhan menolong kami. Terima kasih Tuhan, berkati adik-adik yang di rumah, orang tua kami juga yang menemani, sehingga kami bisa bersuka cita, bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan, amin. Wow, harus ada semangat ya, kita mau menyanyi sekolah minggu. Wih, ayo Om Ande. Sambil goyang ya. Di sekolah minggu suka memuji Tuhan. Kami di sini suka memuji Tuhan. Di sekolah minggu. Di sekolah minggu suka memuji Tuhan. Kami di sini suka memuji Tuhan. Ku mau nyanyi sila sol, mi fa sol, haleluya, amin. Puji Tuhan, do mi do fa mi re re. Ku mau nyanyi sila sol, mi fa sol, haleluya, amin. Puji Tuhan, do mi gemu fa mi re re. Putar ke kiri, ayo semua putarlah ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri dan ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri, mari Sekarang kanan, hey. Sekarang kanan, hey. Ayo semua putarlah ke kanan, ke
Kami di sini suka memuji Tuhan, di sekolah minggu suka memuji Tuhan. Kami di sini suka memuji Tuhan. Ku mau nyanyi si la sol, mi fa sol, haleluya, amin. Puji Tuhan, do 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 mi do gemu fa mi re 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 re. Ku mau nyanyi si la sol, mi fa sol, haleluya, amin. Puji Tuhan, do 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 mi do gemu fa mi re 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 re. Sekarang kiri, ayo semua putarlah ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri dan ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri manis kanan sekarang kanan ayo semua putarlah ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan dan ke kanan, ke kanan, ke kanan. Puji namanya. Wah, semua bersukacita hari ini? Ada di rumah juga ya? Haleluya. Yuhu. Sama-sama melompat ya. Ku mau nyanyi si la sol, mi fa sol, haleluya, amin. Puji Tuhan, do 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 mi do gemu fa mi re 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 re. Ku mau nyanyi si la sol, mi fa sol, haleluya, amin. Puji Tuhan, do 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 mi do gemu fa mi re 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 re. Putar ke kiri, ayo semua putarlah ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri dan ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri manis. Sekarang kanan ya. Sekarang kanan, ayo semua putarlah ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan dan ke kanan, ke kanan, ke kanan. Puji namanya. Yuhu. Wah, seru banget. Kakak Grace bersukacita. Harus dong. Masih ada sukacita? Amin. Masih bersukacita. Ternyata Kakak Grace dan Kak Eva masih bersukacita loh. Iya dong. Tas dulu kakak. Tas dulu. Pasti adik-adik di rumah juga bersukacita ya. Tentu. Kita mau nyanyi lagu apa nih? Apa ya kakak? Yang ada pohonnya itu apa? Oh, Yesus cintaku. Oh, itu kan kak. Itu loh, Yesus pokok. Terus kita apa ya? Kita caranya. Ya betul, ayo adik-adik sambil gerak ya. Sama-sama bilang oh ya. Oh
coba-coba tinggal. Oh, oh, jangan coba-coba tinggal di luarnya. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cintakan. Yesus cinta semua. Lagi, Yesus cintaku, ku cintakan. Tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Oh, 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 luar biasa. Sudah capek? Belum. Ternyata belum. Wah, tapi sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan, sudah melompat, sudah semangat. Sekarang kita siap-siap mau mendengarkan firman Tuhan. Kepada adik-adik silakan tenang. Kita mau katakan Bapa Engkau baik. Wow. Sama-sama ya. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Lagi ya. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji, aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Lagi ya dari awal. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji, aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta
Bapa puji Amin. Shalom adik-adik, kembali pagi ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan, perumpamaan tentang talenta yang terdapat dalam kitab Matius 25 ayat 14 sampai 30. Kita ikuti ya. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Nah, adik-adik lihat di gambar itu, kakak beri nama 3 hamba itu, John, Mark, dan Tom. Tapi di Alkitab tidak ada nama-nama itu ya. Kakak hanya ingin supaya adik-adik bisa lebih memahami firman Tuhan ini. Nah, adik-adik lihat, yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat, itu kata firman Tuhan. Jadi kalau di gambar tadi, adik-adik bisa lihat, John mendapat 5 talenta, Mark mendapat 2 talenta, sedangkan Tom hanya 1 talenta. Coba adik-adik lihat itu ekspresi wajah Tom. Oh, sepertinya dia kesal, marah gitu ya. Nah, mungkin adik-adik masih bingung, talenta itu apa ya? Talenta bisa diartikan sebagai bakat atau kemampuan yang Tuhan berikan pada masing-masing kita. Adik-adik kan tahu, ada teman-teman kita yang bisa musik, kita tidak bisa. Kita hanya bisa melukis. Ada lagi yang pandai dalam hal pelajaran, tapi kita kok kurang pandai ya. Kita bisanya hanya di bidang olahraga. Nah, tapi tidak apa-apa, itu semua adalah kemampuan yang Tuhan berikan kepada masing-masing adik-adik. Nah, dengan talenta-talenta itu, kalau kita tekun, kita mau terus belajar, berlatih untuk mengembangkannya, kita bisa menjadi orang-orang hebat loh. Adik-adik bisa lihat tuh, kita bisa menjadi dokter, menjadi guru, menjadi perawat, menjadi polisi, dan lain-lain. Nah, jadi seperti Tuhan tadi, Ia berikan talenta yang berbeda-beda jumlahnya pada hamba-hambanya. Demikian juga Tuhan berikan talenta yang berbeda-beda pada kita menurut kesanggupan kita. Oke, kakak lanjutkan kisahnya ya. Akhirnya sang tuan itu pergi meninggalkan hamba-hambanya dengan talenta yang beraneka ragam jumlahnya tadi. Dikatakan dalam firman Tuhan ayat yang ke-16, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Jadi adik-adik, si John ini kan terima 5 talenta. Ia mulai cari akal. Ia berusaha agar 5 talenta itu bisa dikembangkan menjadi 2 kali lipat. Kalau 5 talenta 2 kali lipat berarti menjadi berapa? Menjadi 10 talenta. Ia terus berusaha mengembangkan apa yang ia miliki. Kemudian hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Ternyata sama apa yang dilakukan oleh Mark. Walaupun ia hanya punya 2 talenta, tidak seperti John tadi 5, Mark hanya menerima 2 talenta. Tapi ia terus berusaha putar otak agar dengan 2 talenta itu ia bisa jadikan itu sebagai modal dan dia bisa memperoleh untung 2 talenta. Jadi akhirnya Mark bisa mendapatkan 4 talenta, menjadi 4 talenta yang dia miliki. Betapa 2 orang ini tadi berupaya gitu ya mengembangkan talenta yang ada. Tetapi
Adik-adik tahu apa yang Tom lakukan? Dikatakan ayat yang ke-18, tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Wah, Tom ternyata kecewa pada tuannya, dan ia juga marah iri pada 2 temannya tadi. Akhirnya ia tidak mengembangkan 1 talenta yang ia miliki, dan itu berarti dia sama sekali tidak berusaha apa-apa loh. Malah yang 1 itu dipendam. Kemudian apa yang terjadi adik-adik? Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Oke, sekarang bagaimana dengan Tom ya? Firman Tuhan dalam ayat yang ke-24 mengatakan, kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Kemudian Tuhan itu berkata di ayat yang ke-30, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Wah, adik-adik, Tom mendapat hukuman yang berat karena dia tidak setia dalam perkara yang kecil, apa yang Tuhan percayakan kepadanya. Bahkan dia marah, dia tidak terima, dia tidak mengembangkan talenta yang ada. Nah, adik-adik bisa belajar dari hal ini. Kita juga bisa belajar dari firman Tuhan yang terdapat dalam Lukas 16 ayat yang ke-10. Ayat firman Tuhan, ayat Mas pada minggu hari ini, Lukas 16 ayat yang ke-10. Di situ tertulis, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Amin.
Nah, adik-adik, pelajaran apa yang bisa kita dapat dari firman Tuhan pada pagi hari ini? Ada banyak sekali. Tapi untuk saat ini kakak Lisa mau kita belajar hanya 2 hal saja. Ya, yang pertama, kita harus bersyukur kepada Tuhan atas talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Seberapapun talenta itu, meskipun mungkin kita melihat, loh temanku yang itu kok bisa menari, bisa menyanyi, aku cuman bisa olahraga saja, pandai di bidang olahraga, tidak apa-apa. Ya, kita harus bersyukur karena itu yang Tuhan percayakan kepada kita. Itu yang pertama, kita harus bersyukur dengan talenta yang Tuhan berikan. Yang kedua, kita jangan hanya diamkan talenta yang Tuhan beri, tapi kita kembangkan dengan apa yang bisa kita upayakan gitu ya. Misalnya, kalau adik-adik itu suka menyanyi, punya bakat menyanyi, kita coba ikut lomba-lomba, belajar dari hal-hal yang lain supaya kita bisa menyanyi lebih bagus. Kalau kita misalnya pandai melukis, nah kita belajar. Nah ini kan, saat ini kita kan dalam masa-masa libur, adik-adik libur sekolah. Apalagi saat ini kan memang masih suasana harus stay at home. Lah kalau di rumah, jangan hanya kita main gadget, main HP sepanjang hari. Jangan seperti itu ya, kita harus manfaatkan HP ini jangan hanya untuk game. Kita bisa lihat YouTube atau lihat di Google atau banyak hal. Kita bisa belajar bagaimana caranya untuk menggambar dengan bagus, bagaimana kita bisa berkreasi dari barang-barang bekas, atau banyak hal yang bisa kita kerjakan, kita pelajari. Nah, itu salah satu contoh kita mengembangkan talenta yang Tuhan percayakan pada kita. Jangan sampai apa yang Tuhan berikan, talenta yang Tuhan percayakan itu diambil. Seperti tadi, hamba yang ketiga tadi, dia mengubur dalam-dalam sampai akhirnya tuannya marah, dan akhirnya talenta satu itu yang dia miliki diambil dan diberikan kepada yang lain. Kalau kita misalnya punya bakat melukis tapi kita tidak pernah berlatih, kita tidak pernah menggunakan itu, nanti lama-lama kita tidak bisa melukis lagi. Nah, mumpung ya selagi kita punya waktu stay at home, manfaatkan itu, kembangkan talenta, belajar musik, kita belajar sendiri di rumah sama mama, papa, banyak hal bisa kita kerjakan. Oke, setuju? Nah, kita tadi sudah sama-sama melihat ada ayat firman Tuhan dalam Lukas 16 ayat yang ke-10 ya. Kalau kita ini setia dalam perkara yang kecil, kita pasti setia dalam perkara yang besar. Nah, tapi kalau kita tidak benar dalam perkara yang kecil, kita mana mungkin bisa benar dalam perkara yang besar. Untuk itu, Tuhan pasti tidak akan percayakan talenta-talenta yang lebih lagi buat kita. Oke, itu pesan buat kita semua pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup ibadah kita pada pagi ini, kita mau satu dalam doa ya. Ikuti kakak Lisa berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini, mengajarkan kami untuk kami terus bersyukur atas bakat, kemampuan yang Kau berikan buat kami masing-masing. Sekalipun itu berbeda dengan teman-teman kami, sekalipun mungkin kami hanya punya satu keahlian, satu bakat, tapi kami mau belajar bersyukur. Tolong kami Tuhan, supaya kami bisa mengembangkan bakat dan talenta yang Kau berikan itu, sehingga kami bisa menggunakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kau memberkati kami semua, memberkati semua kakak-kakak sekolah minggu, memberkati semua kakak-kakak multimedia yang boleh membuat semua ibadah pada pagi hari ini boleh berjalan. Terima kasih Tuhan, kami tetap berdoa untuk situasi Indonesia, situasi yang ada di kota kami. Kiranya Engkau memberkati Tuhan, jauhkan virus itu dari kami, dari kota kami, dari bangsa kami. Kami rindu, kami boleh beribadah kembali, kami boleh tetap sehat, dan dengan apa yang Kau berikan pada kami boleh mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, sampai jumpa adik-adik. Nah,
adik-adik kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan tadi tentang talenta. Wow, ternyata apapun talenta kita, Tuhan tetap cinta kita semua. Ayo kita katakan, big or small, besar atau kecil, semua dicinta Tuhan. Lompat ya. Tos dulu kakak. Sambil gerakan ya. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sasa, sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Lompat ya. Sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Yuhu. Haleluya. Ya. Lompat ya, sambil gerakan. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Lompat. Yeay. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Lagi. Haleluya. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Lompat ya. Sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan. Bersama Tuhan aku bisa. Lagi. Bersama Tuhan aku bisa. Lompat. Wow, seru banget. Ibadah kita sudah selesai. Semoga ada di rumah terberkati. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Kaulah sumber kekuatanku, pengharapanku, gunung batuku, kenanganku. Nah, adik-adik ibadah kita sudah selesai kan? Ikuti terus ya, oke. Nah, semoga adik-adik di rumah melalui ibadah ini terberkati ya. Ingat, stay at home, jaga kesehatan, bantu papa mama di rumah juga. Dan yang paling penting adalah ambil saat teduh untuk Tuhan. Mungkin di antara adik-adik ada yang mau memberi persembahan yang terbaik untuk Tuhan, boleh. Melalui papa boleh, melalui mama juga boleh. Nanti papa mama yang akan transfer di rekening di bawah ini. Oke, sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Bye-bye.